Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sammaituhu lan ngarani sapa ingsun hu ing kitab, hu ing karangan, ngarani ta'limal muta'allimi thariqat ta'allumi, ing aran kitab Ta'limul Muta'allim Thariqul At-Ta'allum. Jadi kitab ini kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum. Wa ja'altu lan dadekna sapa ingsun hu ing kitab fusulan ing pira-pira fasal. Faslun suwiji iku fasal fi mahiyatil ilmi ing dalem pentinge ilmu, wal fiqhi lan fikih, wa fadlihi lan keutamaane ilmu. Faslun sak fasal fin niyati ing dalem niat, fi halit ta'allumi ing dalem tingkae belajar. Waktu menuntut ilmu niatnya ditata. Faslun sak fasal fi ikhtiyaril ilmi ing dalem milih ilmu. Jadi harus dipilih ilmu mana yang harus diprioritaskan. Gak kabeh ilmu dipelajari. Wal ustadi lan guru, wasyariki lan kanca, wasabati lan netepi. Faslun sak fasal fi ta'zimil ilmi ing dalem ngegungaken utawa menghormati ilmu, wa ahlihi lan ahli ilmu. Jadi ilmu itu juga harus ditakzimi ya. Ilmu itu juga harus ditakzimi, dihormati agar mau masuk ke dalam diri kita. Ya. Kalau diri kita tidak takzim terhadap ilmu, maka ilmu juga tidak akan mau ikut dengan kita. Ada yang menyamakan ilmu itu kayak air. Air itu selalu mencari tempat yang lebih rendah. Semakin rendah, maka dia akan bisa menampung air semakin banyak. Begitu juga dengan ilmu, ya. Kalau orangnya itu punya sifat takabur, ya, sombong, itu ilmu ndak mau masuk ke dalam orang itu. Tapi kalau orang itu rendah hati, tawadhu, maka ilmu mau masuk ke dalam hati orang tersebut. Jadi yang paling banyak menerima ilmu adalah yang paling tawadhu hatinya. Faslun sak fasal fil jiddi ing dalam nemen-nemeni, wal muwadhabati lan ngelanggengi, wal himmati lan himmah. Himmah itu cita-cita. Jadi mencari ilmu itu harus bil jiddi, ya, bil jiddi, sungguh-sungguh. Mencari duit saja sungguh-sungguh, mosok mencari ilmu gak sungguh-sungguh. Padahal duit dengan ilmu kan lebih bernilai ilmu. Seharusnya ya lebih sungguh-sungguh, ya, lebih sungguh-sungguh. Mencari harta yang nilainya kalah oleh ilmu saja, orang berani menyeberangi lautan. Orang istilahnya bersedia pergi jauh sekali dari kampung halamannya untuk mencari harta. Nah, begitu juga mencari ilmu, bahkan seharusnya lebih diprioritaskan lagi. Itu. Cuma kita selama ini kan masih dalam tataran ucapan atau kata-kata. Ilmu lebih mulia daripada harta. Hampir kita semua itu tahu.
Cuma prakteknya itu kita mau bersusah payah ketika mencari harta, tapi mencari ilmu sak genahe dhewe, sekedarnya saja. Itu kan ndak fair ya, ndak fair. Ya, dalam tataran kata-kata kita mengatakan gitu. Iya, ilmu lebih mulia, ilmu lebih bernilai daripada harta. Tapi dalam tataran praktek ternyata kita praktek keseharian kita menunjukkan bahwa kita lebih menghormati, lebih mengutamakan harta daripada ilmu. Padahal dalam makalah kan dijelaskan lisanul hal antoku wa afsahu min lisanil maqal. Jadi praktek atau kenyataan itu lebih fasih dalam menjelaskan dibanding dengan ucapan atau kata-kata. Jadi lisanul hal antoku wa afsahu min lisanil maqal. Jadi tindakan jauh lebih fasih, jauh lebih akurat dalam menjelaskan kondisi dibanding kata-kata. Kata-kata nih wae, wah duit iku isih penting ilmu, kata-kata nih. Tapi prakteke mbuh maneh. Sopo iku? Yo kadang-kadang aku sampeyan iku termasuk. Ora usah nuduh wong liya, grayangi awake dhewe-dhewe. Nek wis ngono ya ditobati, dimareni ngono lho. Faslun sa'fasal fi bidayatis sabqi ing dalem kawitane kang den dhisikno. Mana yang harus diprioritaskan? Nah, itu masa fi bidayatis sabqi. Ilmu apa ya sing tak pelajari terlebih dahulu. Nah, itu. Ojo kok urung duwe ilmu apa-apa wis aku tak melajari ilmu sihir. Atau aku tak melajari ilmu nujum, ilmu perbintangan. Cek ngerti aku. Kok kanggo nebak nasibe wong-wong sing ketemu aku. Wah, kita harus mencari dulu, menentukan dulu mana ilmu yang harus kita prioritaskan. Wa qadrihi lan kadari ilmu wa tartibihi lan urutane ilmu. Ya, mana yang harus diprioritaskan, terus bagaimana urut-urutannya, terus kadarnya yang dipelajari itu seperti apa atau seberapa kan gitu. Kayak misalnya ilmu tasawuf, ya. Ilmu tasawuf. Dalam tasawuf ya, itu kan ada kitab-kitab ya, ada kitab-kitab yang kalau belum makomnya itu dilarang membaca. Kalau belum makomnya itu dilarang membaca. Nah, itu jadi gak semua dipelajari terus tidak ada yang bimbing, itu ya malah tidak bagus. Faslun safasal fit tawakkuli ing dalam masalah tawakal. Apa sing dimaksud tawakal ya? Apa tawakal itu terus gak lapo-lapo tah kayak apa? Nah, itu nanti dijelaskan. Faslun safasal fi waqti tahsili ing dalam waktu ngasilno ilmu. Belajar ilmu waktu yang paling tepat itu ya apa? Jam piro? Ya aku kok dibahas nang fasal nang buri. Jadi fi waqti tahsili, menghasilkan ilmu yang paling produktif, mempelajari ilmu yang paling produktif itu waktunya kapan? Faslun sak fasal fi syafaqati ing dalem welas asih. Jadi para penuntut ilmu harus punya
sifat kasih sayang ya, terhadap orang lain, terhadap teman. Wan nasihati lan nasihat. Nasihat itu menginginkan kebaikan untuk orang lain, ya, menginginkan kebaikan untuk orang lain, nasihat. Faslun safasal fil istifadati ing dalem istifadah. Istifadah itu terus menambah ilmu, ya, terus menambah ilmu. Seperti di nazaman ala-ala itu, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Wasbah fi buhuril fawaidi. Ya, jadi berenanglah dalam samudra faedah. Maksudnya itu kita disuruh untuk terus menambah ilmu pengetahuan. Jadi orang itu akan bodoh, ya. Orang akan bodoh ketika dia sudah merasa pintar. Nah, jadi sampean pinter kaya apa, tapi kok ngerasa pinter, berarti sampean bodoh. Sampean bodoh. Karena apa? Karena ilmu itu tak terbatas, ya. Ilmu itu tak terbatas, dan yang kita ketahui itu hanya sedikit sekali. Makanya orang semakin banyak ilmu itu akan semakin menyadari betapa bodoh dirinya, ya. Betapa bodoh dirinya. Ora kok ngerti siji loro wis merasa paling pintar dibanding orang lain. Faslun sak fasal fil waroi. Nah, fil waroi yang dalam masalah wirai, halat ta'allumi yang dalam tingkai belajar. Jadi waktu belajar ketika sedang dalam proses menuntut ilmu itu kita harus wirai, kita harus menjaga jangan sampai makan makanan-makanan yang haram, ya. Apalagi yang haram, ya, yang syubhat saja kita jaga, karena makanan haram itu berpengaruh, ya, berpengaruh bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Selain berdosa juga mengurangi kecerdasan makanan haram itu. Oh, yang penting kan bergizi, Pak. Loh, dalam agama tidak seperti itu, ya. Makanan bergizi, makanan yang enak, bergizi, menyehatkan secara fisik, ya. Tapi didapatkan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, misalnya hasil gasapan atau hasil curian, itu energinya itu sudah energi negatif gitu, ya. Jadi yang menyehatkan itu kan cuma tampilan luarnya saja. Jadi sekali itu masuk ke dalam tubuh, nah itu energi negatifnya itu mempengaruhi tubuh, ya. Jadi bukan hanya makanan, ya, kemaksiatan, dosa itu juga mempengaruhi lancar tidaknya orang dalam menuntut ilmu, ya. Seperti dikisahkan, ya, Imam Syafi'i itu pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Jadi Imam Syafi'i pernah mengalami satu masa kok ngapalo pelajaran itu kok wangel, nah, itu ngapalo pelajaran ini cek angel. Sakautu ila waqi'in su'a hifdzi, saya mengadukan kondisi hafalan saya yang buruk ke guru saya, yaitu Imam Waqi'. Apa kata Imam Waqi'? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi.
beliau menjelaskan kepadaku, beliau memberi petunjuk kepadaku agar saya meninggalkan maksiat, ya, agar saya meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Dan Imam Waqi memberi tauku bahwa ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya dari Allah. Cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Nek sampean, tapi aku gak tahu maksiat kok, Pak. Aku yo gak nyolong, aku yo gak pacaran. Loh, sampean merasa tidak pernah maksiat iku wis maksiat iku. Merasa diri bersih itu sudah maksiat. Oh, itu malah maksiat hati itu. Perasaan seperti itu kan maksiat hati. Wong aku sampean iku kok gak maksiat iku kayak apa? Nggo mlaku-mlaku nang dalan, ketemu koncone, materine ya ngrasani koncone. Gak maksiat iku kayak apa? Terus engko nek duwe tangga ya, duwe tangga iso tuku barang-barang berharga, kita hati kita merasa sakit, merasa sakit. Loh itu kan maksiat, hasad. Merasa sakit dan berdoa, muga-muga barang iku nang ilang. Muga-muga nang barang iku nang rusak, dipancal kucing misalnya. Itu kan maksiat. Dosa itu kan ndak harus dosa fisik, ya. Hati, apalagi takabur merasa lebih pintar, ya, merasa lebih pintar. Misalnya ada majelis ilmu, ya, ada majelis ilmu, terus sampean diajak temannya, ayo kita ngaji ke sana. Asma, wong iku sing ngekeki materi pinter aku kok. Dengan perasaan itu kan kita sudah melakukan maksiat hati. Ngono jare gak tahu maksiat. Wah. Jadi wirai ketika sedang menuntut ilmu. Lah menuntut ilmu ku sampai kapan, Pak? Sampai mati, ya. Jadi anggapan bahwa ketika kita sudah selesai dari pesantren, ketika kita sudah lulus kuliah, kita sudah boleh berhenti menuntut ilmu, itu anggapan yang sesat, ya, jangan diikuti. Jadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu sejak dalam buayan, ya, kawit isek bayi abang, minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat, maksudnya sampai mati. Makanya slogan-slogan coro Inggris itu kan long life education. Long life education. Jadi jangan punya anggapan bahwa menuntut ilmu itu sudah selesai ketika kita lulus kuliah sampai mati, ya. Toh kewajiban kita kan menuntut ilmu. Saya terus menuntut ilmu, Pak. Tapi enggak dapat. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lumayan sudah melakukan kewajiban menuntut ilmu kan. Abu Hurairah pernah ditanya oleh seorang sahabat yang, jadi ada sahabat itu yang ngomong, yang bicara pada Abu Hurairah. Sahabat ini tidak mau menuntut ilmu, ya. Tidak mau menuntut ilmu, alasannya dari Abu Hurairah,
saya ini tidak menuntut ilmu karena takut menyanyiakan ilmu. Takut saya itu punya ilmu banyak, tapi tidak bisa mengamalkan. Itu kan saya menyia-nyiakan ilmu. Nah, katanya si sahabat ini tadi, ya. Sama Abu Hurairah dijawab, "Loh, kamu tidak mau menuntut ilmu, itu sudah menyia-nyiakan ilmu." Jadi kamu tidak mau menuntut ilmu, itu sudah menyia-nyiakan ilmu. Ngapain kok nunggu punya ilmu banyak terus nggak diamalkan, itu menyia-nyiakan ilmu? Enggak. Kamu sekarang nggak mau menuntut ilmu, meskipun dibungkus dengan alasan yang kelihatannya mulia, ya. Saya nggak mau menuntut ilmu banyak-banyak, khawatir nggak bisa mengamalkan. Kalau saya tidak bisa mengamalkan ilmu saya, berarti saya menyia-nyiakan ilmu saya. Itu kan kayaknya mulia. Sama Abu Hurairah dijawab gitu. Enggak, kamu tidak mau menuntut ilmu, itu sudah menyia-nyiakan ilmu. Sudah berdosa kamu. Jadi ketika dalam proses menuntut ilmu, nanti harus bersikap wirai, ya. Wirai. Faslun safasal fima ing dalam perkara, ing dalam jelasaken perkara yurisu kang nyebabno apa ma al hifdza ing apalan wan nisyana lan lalian. Nah, nanti ada bagian, ada fasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan hafalan menjadi kuat, hal-hal yang menyebabkan lupa. Versi kitab Ta'limul Muta'alim, ya. Versi kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi jangan ditabrakkan dengan disiplin ilmu yang lain. Ilmu yang lain misalnya, mosok nglakoni ngono kok nggarai lalian. Nah, jangan. Jadi versi kitab Ta'limul Muta'alim nanti ada tindakan-tindakan, makanan-makanan yang bisa memperkuat hafalan. Jadi fima yurisul hifdza, ada tindakan-tindakan, ada makanan-makanan atau apa saja, ya, perilaku yang menyebabkan orang gampang lupa. Jadi jam itu belajar ngapalo 3 nandom. Engko jam 8 wis lali. 3 nazom iku diapalno wis lali. Jam itu ngapalo oleh 5 bait. Nah, jam 8 lali. Lali ini gak 2 bait ta sak bait itu kan wajar. Ngapalo 5 bait lali ini 6 bait. Kok iso wae lho. Itu kan bahasane ngono. Jadi jam itu ngapalo 5 bait lagek bar jam itu luwih sak menit wis lali. Lali ini 6 bait. Faslun safasal fima yang dalam jelasna perkara yajlibu kang iso narik apa ma arizqa ing rizki. Wah, ini perlu dipelajari, ya, perlu dipelajari terus dipraktekkan. Jadi fima yajlibur rizqa, sesuatu yang bisa melancarkan rezeki. Ya, versi kitab Ta'limul Muta'alim. Wa malan perkara yamna'u kang nyegah apa ma, wa ma lan perkara yazidu kang nambahi apa ma fil umri ing dalam umur. Perilaku, hal-hal, tindakan-tindakan yang bisa menambahi umur, menambahi usia. Nah, jadi amalan-amalan panjang umur. Wonten nggih. Wa malan perkara yungkisu kang ngurangi apa ma
Wa ma taufiqi lan ora ana utawi pitulung ingsun illa billahi kejaba kelawan pitulunge Allah. Alaihi ngatasé Allah tawakal sapa ingsun. Wa ilaihi lan maring Allah unibu bali sapa ingsun. Nah, ini bagian pembukaan.